Cup, bentar Cup. Ane ada urusan sama paman Ane yang di pasar Minggu, Cup. Ane ada urusan penting banget. Ane numpangin sampai depan ya, Cup ya. Depan mana? Depan rumah paman lo? Ya kagak, sampai jalan raya aja. Bentar Ane naik taksi. Makasih, Cup. Aduh. Bang Ucup, anterin aku ke pasar sebentar yuk. Maaf, Poin Dun. Ane lagi buru-buru nih. Tapi aku bayar kok. Maaf, Poin Dun. Ane juga lagi buru-buru. Udah, Cup, jalan, Cup. Ntar nanti Ane kasih goceng. Maaf ya, Poin Dun. Saya tuh udah nyemplak duluan. Gimana kalau aku kasih 10.000? Sorry nih. Bukannya gue nggak mau nolongin Sohib nih. Lo laki-laki, Poin Dun perempuan. Jadi laki-laki mesti gentleman. Ladies first. Ente bukannya gentleman, Cup. Tapi mata duitan. Business is business, friend. Oke? Sorry ya. Cup, anterin gue. Lu ada apa lagi sih, Mak? Anterin gue ke pasar. Mak nggak lihat apa? Poin udah nyemplak di belakang. Iya, Mak. Kan aku udah naik duluan. Lagian kan bayar loh, Mak. Emangnya gue kalau naik kagak bayar? Iya, yang udah-udah sih gitu, Mak. Oh, berarti kalau gue naik, lu kagak dapet duit. Ya iya, Mak. Duit lu mana? Ini. Buat bayar. Nih. Ya sih nggak dapet duit dong. Ya sama juga kan kalau lu narik gue, lu kagak dapet duit kan? Kasian deh ente, Cup. Ente bukannya ladies first, tapi apes. Aduh, Poin Dun megangnya jangan kenceng-kenceng dong. Kan aku takut jatuh. Bukan, ada orang yang lain. Gimana? Saya kan nggak enak. Alah, nggak ada orang yang memperhatikan kita. Tenang aja. Jangan yang kenceng biar tambah mesra. Tuh kan, lagi kenapa sih nggak dianterin Pak Yanto aja? Mas Yanto lagi keluar kota, 2 hari lagi baru pulang. Nah, ini truknya. Stop. Stop. Ngomong Yasin, Mas Yanto ada nggak sih? Siapa nih? Ini artis Ibu Nani Wijaya sama anaknya Cahaya Kamila. Mirip banget ya. Pok, Nur perhatiin. Empo sama emak kok nggak mirip ya? Yi, terang aja, gue mau makan bukan artis, ngaco lo. Ya kan biasanya kalau anak nggak mirip ibunya, dia pasti mirip sama bapaknya. Kalau gue kagak mirip siapa-siapa, berarti gue anak pungut dong, Nur. Belum tentu juga, Pok. Kalau gue bukan anak pungut, berarti emak gue yang orang tua pungut ya. Mas Ucup, Ada apaan, Tip? bapakku datang, Mas. Kapan? Minggu depan apa bulan depan? Siapa Gindo? Iki Mas Ucup, Pak. Bisa ngomong Jawa? Mas Ucup, ndak bisa cara Jawa, Pak. Gue yakin, Ti. Iki wongnya sing bakal dadi bojomu. Nggih, Pak. Walah, Nduk. Wong kaya ngene iki ora patut didepek dayoh. Ndak kok. Bapak bilang
Mas Ucup lebih ganteng kalau rambutnya dicukur cepak, kayak tentara. Ya, memang rambutnya Mas Ucup dibikin model apa juga tetap ganteng sih. Wes rupane elek. Kemaki sih, Sat. Mata Mas Ucup ada beleknya. Enggak kok, sudah hilang kok Mas. Bapak sudah pernah ngomong sama kamu belum ya, Ti ya? Kalau Bejo itu sekarang kerja di kantoran. Sudah Pak, sudah sampun. Mas Ucup juga sudah kerja di kantoran, ya kan Mas? Bener nggak, Ucup? Bener? Iya. Hebat. Terus pangkatnya apa? Mas Ucup sudah jadi manajer Pak, ya kan Mas? Oh iya Pak itu. Itu si Bejo itu kalah, Nduk. Dia itu di kantor KUD cuman jadi juru ketik kok. Nah kalau Nak Ucup ini kan manajer. Tapi Nduk, si Bejo di kampung itu sudah punya rumah loh. Mas Ucup juga sudah punya rumah. Oh, iya toh Nak Ucup? Iya. Loh, tadi kamu bilang ini rumah kontrakan. Maksudnya gini loh Pak, saya memang sudah punya rumah tapi masih tanah kosong. Baru aja saya ngegambar itunya, bentuk bangunannya sama arsitek. Terus Pak, Bapak istirahat dulu kan capek. Iya Pak, di dalam Pak. Izin Nak Ucup. Iya, izin. Gimana sih kamu? Kok sama bapak sendiri ngebohong begitu? Habisnya Mas, kalau aku ndak bohong, bilang Mas Ucup sudah kerja di kantoran, punya rumah sendiri, pasti bapakku nyuruh aku kawin sama Mas Bejo. Ya tapi kalau bapaknya pasti tahu ntar bagaimana bisa tambah gawat. Ndak apa-apa Mas, lawang nanti bapak mau langsung ke Depok, ke tempat Pak Lekku. Nduk, aku ke rumah Pak Lekmu besok aja. Sekarang aku mau nginep di sini semalam. Tuh kan, apa yang Mas Ucup bilang? Ndak apa-apa Mas, cuma semalam. Kalau gitu, Mas Ucup mesti ngurung bapaknya Parti. Loh, kok dikurung tuh Mas? Maksudnya Mas Ucup supaya bapaknya Parti nggak nanya sama tetangga-tetangga di sini soal tanah Mas Ucup sama rumahnya Mas Ucup gitu. Betul juga Mas. Maaf Bang Ucup, bukannya saya mau ganggu Bang Ucup yang lagi ngobrol sama Parti, tapi maaf, saya cuma mau minta tolong antarin ke rumah Pok Salma pakai ojek Bang Ucup. Maaf Bang Ucup, emangnya ada apa kok saya nggak boleh ngomong kencang-kencang? Udah, naik. Bilang sama bapaknya Parti, aku pergi dulu ada rapat penting, ya? Tadi, si Ucup masih ada ndak? Sebentar Pak. Lagi ngapain di sini? Mas Yanto nih katanya keluar kota, tapi truknya ada di sini. Maaf, Indun. Kuncinya masih nempel di mobil. Berarti orangnya nggak jauh dari sini. Kurang ajar, aku dikibulin lagi Mas Yadi. Pak Indun jangan curiga kayak begitu dulu. Justru saya khawatir Pak Yanto ini jadi korban perampokan. Masa sih? Iya, dan terus mayatnya dibuang ke pinggir jalan tol. Mas Yadi nih, jangan bikin aku takut dong. Pak Indun, saya nggak nakut-nakuti loh. Saya juga dulu pernah mau dirampok waktu bawa truk. Terus Mas Yadi diapain? Saya nggak diapa-apain. Justru para penjahat itu saya bikin babak belur. Satu orang saya tendang keluar dari truk, kecebur di Bengawan Solo. Satu lagi saya tinju, jatuh di hutan Alas Roban. Satu lagi saya sikut, mental ke Gombel. Bisa sampai jauh-jauh gitu sih? Gimana?
Ya, kan saya berantemnya lama, Pak Indun, di atas truk. Dari pagi sampai malam. Terus waktu Mas Yadi berantem itu, truknya yang nyopir siapa dong? Ya kan truk saya canggih. Bisa jalan pakai remote. Mudahan Mas Yanto nggak dirampok ya Mas Yadi? Ya, coba aja Pak Indun periksa dulu. Yang ngerampok Mas Yanto itu cewek. Loh, Pak Indun tahu dari mana? Dasar memang Mas Yanto kurang ajar. Panjang. Nih, Kali gue lagi bayi dibuang ame ibu kandung gue terus dipungut ame emak. Bisa jadi, Po. Nah, Nur. Terus biar gue tahu gimana caranya. Ya, Po, sekarang kan zamannya zaman canggih. Nih, Po Neng baca artikel tes pembuktian anak kandung atau bukan. Namanya tes DNA. Tes di mana? DNA itu bukan tempat. DNA itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya DNA. Nih, Po Neng baca sendiri nih. Nih, artikelnya nih, baca nih. Deoksiribos. Deoksiribos nukleat acid. Lah, elah, bacanya aja udah susah. Gimana gue mau ikut tesnya? Tesnya itu bukan kayak anak sekolahan. Tesnya itu kita nyerahin bagian tubuh kita, nanti diperiksa di rumah sakit. Bagian tubuh yang mana? Nih, di sini tesnya bisa melalui apa sih namanya, air tuban, bulu halus. Udah, percuma no, percuma. Ih, percuma kenapa sih? Ya percuma, bagaimana caranya gue bisa dapat air tuban sama bulu halusnya emak? Ya, kan belum selesai Po tadi bacain ini. Di sini juga bisa melalui tesnya kuku, darah, sama rambut. Ih, ngobrol dong dari tadi. Kalau kuku sama rambut, mungkin gue bisa dapat dari emak. Nur, bener Nur, gue kagak ada mirip-miripnya sama emak. Lu berdua lagi ngomong apaan? Ini Mak, Po Neng pengen tahu apa bener Po Neng anak kandung Emak apa bukan? Mak, waktu Oneng bayi, Oneng ditaruh di mana, Mak? Di ayunan. Bener Nur, gue lagi bayi kali dibuang sama ibu kandung gue, terus ditaruhnya di ayunan. Mau kemana, Pak? Bapak mau ngopi dulu, Ucup? Wah, jangan ngopi di warung, udah biar saya bikinin dulu deh. Wah, nggak usah repot-repot, nggak usah. Nggak apa-apa kok, Pak. Bapak kan tamu di sini, masa ngopi di warung. Ayo. Aduh, maaf ya Pak ya. Saya nggak tahu kalau kopinya habis. Ntar saya beliin di warung dulu ya. Bapak tunggu aja di sini. Iya, Ya, iya. Misi Pak. Pok, kopi dong. Habis. Tunggu ya Pak ya. Sebentar Pak. Bapak kan sudah bilang, nggak usah repot-repot. Ya, maaf deh Pak. Saya nggak tahu kopinya udah habis. Bapak tunggu di dalam deh. Ntar saya beliin di warung Haji Nasir dulu, ya. Iya. Ya, di dalam aja Pak. Ya.
Tunggu ya Pak ya. Iya, ya. Bapak orang tuanya si Parti ya? Iya. Saya baru datang dari kampung. Oh. Ada kopi, Mbak? Aduh, kebetulan kopi saya lagi habis, Pak. Emak. Bapak ini orang tuanya si Parti, Mak. Baru datang dari kampung. Siapa yang nanya? Dia mau minum kopi. Tapi kebetulan kopi saya lagi habis. Mak, ada nggak di rumah, Mak? Enggak deh. Kalau di kampung, si Parti kerja apaan, Pak? Ya, kadang-kadang bantu-bantu saya di sawah. Jadi Bapak petani ya? Iya, tadinya saya nyawah. Tapi baru saja sawahnya dijual. Pantes. Emang berapa luas sih sawahnya, Pak? Ya, kira-kira 10 hektar. Dijual semua? Iya, Banyak dong duitnya. iya, banyak. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrolnya di rumah aja. Nanti saya bikinin kopi, ya. Katanya kopinya udah habis, Mak. Itu kan kopi yang gua minum di gelas gue. Di dapur kan gua masih banyak kopinya. Lu kenapa kagak ngomong dari tadi kalau mau dikrembat? Nur lupa po, habis pohonnya ngajak ngobrol mulu sih. Nur, kalau emang bener gue anak angkat, siapa ya bapak gue yang sebenarnya? Neng, ini Pangadipin, bapaknya. Jadi ini bapak Oneng. Ini Pangadimin. Pangadimin ini bapaknya Parti. Baru datang dari kampung. Dia tahu? Neng, lu ke Haji Nasir Gi, beli kopi sama gulai. Bukannya emang habis ngopi? Buat Pangadimin, bukan buat gue. Kalau nggak ada kopinya nggak apa-apa. Ya, nggak usah repot-repot. Kalau kopinya sih ade, gulenya yang kagak ade. Nggak usah repot-repot menyediakan gulai. Tadi saya sudah makan nasi rames di terminal kok. Sebenarnya Emak mau nyiapin makanan apa minuman sih? Ini salah ngerti nih Neng nih. Nih ya. Kalau bahasa Betawinya gule. Iya. Kalau bahasa Jawanya gulo. Kalau bahasa Indonesianya gula. Pak, maksudnya. Gula toh. Jadi manisan mana, Mak? Gule, gulo, apa gula? Manisan gulo toh, nje. Inje ya. Nun sewu. Maksud saya inje, Mbak Yu. Bapakmu kok nggak di dalam rumah sih, Ti? Aku ndak tahu, Mas. Tadi kan sama Mas Ucup. Ke warung Haji Nasir Gi, beliin gue kopi. Buat bapaknya si Parti. Dia lagi tamu di rumah gue. Mana sih itu orang? Udahlah, Po Indun. Lebih baik Po Indun pulang aja dulu, ya. Awas ya ntar kalau sampai di rumah. Saya pulang dulu, Po Indun, ya. Ojek, Po. Iya, anterin aku pulang. Boleh, tapi syaratnya pegangannya jangan kencang-kencang ya. Ya ampun, kok. Aduh, ini saya kagok nih, Po. Tuh kan. Udah deh. Ini, Po, nih. Yuk,
Pak, ngobrolnya di rumah Mas Ucup saja. Nggak apa-apa, ngobrolnya di sini aja. Tapi Mas, si Parti masih kangen sama bapaknya, ya kan, Dik? Iya, Bu. Ntar gue bikin kopi di sini. Emangnya Mak punya kopi? Barusan kan Mak nyuruh saya ke warung Haji Nasir beli kopi. Kalau saya sih punya nih. Wah, kalau gitu kopinya bikin di sini aja. Bukan panasnya. Ge, Ge. Ini ya? Iya, ini nih kok. Nah, ini. Gimana bapaknya si Parti? Udah pulang ke rumahnya Ucup, Mak. Brengsek tuh si Ucup. Nur, gue heran. Kok Mak kayaknya perhatian banget sama bapaknya si Parti? Emangnya kenapa? Jangan-jangan bapaknya si Parti bapak gue juga. Saudaraan deh sama si Ucup. Lu kenapa sih lu? Sirik banget sama gue. Sirik apaan, Mak? Asal lu tahu ya, yang bakal dapat bagian dari bapaknya si Parti bukan lu aja. Bagian apaan sih? Jangan belaga bego lu. Kalau bapaknya si Parti udah ngasih bagian sama lu, awas lu ya kalau lu kagak kasih gue lu. Cup, gila Cup si Indun. Begitu naik motor gue, tangannya kagak berhenti-berhenti, grepek terus. Emangnya enak. Gue pinjam helm lu ya. Lu pakai helm gue nih. Lu mau kemana sih? Ini kan giliran lu narik. Oh no, ada penumpang, oh no. Tolong antar ke pasar Minggu, Mas. Bisa kan? Sudah lama-lama ngojek, Mas. Oh, baru. Wah, cilaka. Piye iki, Mas? Mas, bisu ya? Nggak bisa ngomong? Kalau sumuk, kenapa helmnya udah dibuka? Mas nggak ngerti bahasa Jawa ya? Oh, pantes. Sumuk itu artinya panas. Jadi Mas ini nggak kepanasan? Mas, gimana Mas? Jadi tukang ojek, enak nggak? Oh, jadi maksud sampean ngojek itu enak? Wah, untung sampean bukan calon mantu saya. Mungkin muka Mas lebih ganteng dari muka calon mantu saya. Tapi sekarang dia sudah jadi manajer, itu yang penting. Gimana Mas? Sudah selesai? Sudah? Oh, maksudnya saya suruh dorong? Aduh, alah. Wong tua malah suruh dorong-dorong. Hei, Mas! Mas, tunggu! Sini rambutnya Oneng sisirin, Mak. Mau tidur disisirin, kalau mau kandangan tuh baru sisirin. Udah pijetin aja kaki gua dah. Ya udah deh, kalau gitu kukunya Oneng guntingin nih, Mak ya. Udah, tadi pagi baru gua guntingin. Sama kakinya juga udah bersih dah semua. Oh, iya. Terus, Mak, bekas itu guntingan kukunya
dikemanain? Ya udah gue buang. Buang kemana, Mak? Ya, ke tempat sampah. Lagi kenapa sih? Nanyain guntingan kukunya dibuang kemana segala. Enggak, HP, Mak. Kamu tidur di bangku aja dulu ya. Kenapa bukan Pak Yadi aja yang tidur di bangku? Ya sudah, biar saya saja yang tidur di bangku. Di kampung juga biasanya saya tidur di amben kok. Nggak usah Pak, nggak usah. Nggak apa-apa kok. Biar saya aja yang tidur di bangku. Saya lupa tidur di sini, Pak Ucup. Kenapa nggak tidur di rumah sendiri aja sih? Saya takut sama si Hindun. Dia tadi lihat aku main sama cewek. Makanya kalau nggak berani sama bini, jangan suka main cewek lagi, Pak Yanto. Kalau main sama cewek, masalahnya bukan berani atau nggak berani, Bang Ucup. Tapi ketahuan atau nggak ketahuan sama si istri. Kalau mau tidur di lantai. Di kamar udah penuh. Ada Pak Yadi sama Bapak Isi Parti. Wah, kalau tidur di lantai, nanti aku masuk ke angin, Bang Ucup. Nanti siapa yang ngerokin dong? Si Hindun kan lagi marah sama aku. Itu bukan urusan saya, Pak Yanto. Masa saya punya kontrakan disuruh tidur sono sini, pindah-pindah. Ya, sudah. Biar saya saja yang tidur di bawah. Biasanya di kampung saya juga tidur di tikar. Ya. Jangan, Pak. Nggak apa-apa kok, Pak. Ya udah, Pak Yanto tidur di sini aja ya. Terima kasih. Pak, bangun, Pak. Ampun, Nun. Ampun, Nun. Pak. Untung cuma ngimpi. Lu gimana sih? Rambut gue lu apain nih? Masa dicabut orang tidur? Tuh, Mak. Adek kutunya pas Oneng mau tangkep, kecabut sama rambut-rambutnya, noh. Emangnya kelihatan? Kan lampunya gue matiin. Justru itu, Mak. Kalau terang, itu si kutu bisa tahu. Dia ngabur karena ngelihat tangan Oneng mau nangkep dia. Loh, Bang Ucup kok tidur di luar sih? Di dalam full house. Kamar saya tuh adanya bapaknya si Parti sama Pak Yadi. Kan bisa tidur di bangku. Bangku apaan orang ditempatin sama Pak Yanto? Hah? Jadi Mas Yanto tuh tidur di rumahnya Bang Ucup toh? Ih, awas ya. Terus, biar kapok Pak Yanto. Cup, Assalamualaikum. Cup, Salam. Cup. Nih, ada objekan dari pamanannya yang jadi supplier.
ente disuruh nganterin surat tagihan ke supermarket yang di Kemang. Gua ngantuk, It. Gampang, Cup. Aneh tahu obat ngantuk yang cocok buat ente. Gua tahu aja obat yang pas buat gue. Tapi mesti sekarang juga ente anterin. Nih, Gampang, udah melek. Cup. Cup. Kamu mau kemana, Cup? Ini Pak mau ke Kemang. Mau ke kantor? Iya. Kalau gitu kebetulan. Kebetulan apa, Pak? Bapak mau lihat kantornya calon mantu. Tumben Mak, pagi-pagi udah nyiapin kopi buat Oneng. Ini buat Pangadimin. Bang Adinya udah pergi, masih Ucup, Mak. Kemana dia? Mana Oneng tahu? Pok, Mak kenapa sih buru-buru? Nur, sekarang gue yakin bapaknya si Parti, bapak gue juga. Oneng berhenti dulu. Pangadimin sama si Ucup udah pergi. Dia mau ke supermarket. Lu mau nitip kagak? Oneng kagak mau apa-apa sebelum jelas asal usulnya, Mak. Udah jelas. Dari dia jual sawahnya yang 10 hektar. Jadi ini toh tempat Dak Ucup kerja. Iya Pak. Ya, ini namanya supermarket Pasar Swalayan. Kita bisa beli apa aja di sini, Pak. Bentar ya, Pak, saya mau ke dalam dulu. Cep. Apa lagi, Pak? Bapak pengen lihat dalam kantormu, boleh toh? Waduh, nanti aja, Pak. Ntar saya dimarahin bawa orang ke dalam, ya. Loh, kamu kan manajernya. Memang ada yang berani marahin manajer? Kalau gitu, Bapak tunggu sini. Saya tanya sama orang saya dulu ya, Pak ya. Itu bawahan saya, ya. Maaf nih, Pak. Iya. Bapak petugas kebersihan di sini. Benar. Saya mau minta tolong, bisa nggak, Pak? Tolong apa ya? Gini, Pak. Ntar kalau orang itu nanya, bilang saya manajer di sini ya, Pak ya. Loh, emangnya orang itu siapa, Bang? Itu calon mertua saya, Pak. Maaf, saya udah terlanjur bohong, Pak. Ya, Pak ya, ntar bilang aja kalau saya kerja di sini sebagai manajer. Sebetulnya sampai ini kerja di mana, Pak, sekarang? Pak ngojek, Pak. Ini, Pak. Saya kasih duit buat beli rokok. Loh, saya sebagai pegawai kebersihan di sini, gaji saya cukup kok. Bener nih, Bapak nggak mau? Iyalah. Waduh, terima kasih, Pak. Bapak udah tulus mau nolong saya. Kenalin, saya Ucup alias Yusuf bin Sanusi, Pak. Saya Bob. Anak sampah namanya Bob. Keren, Pak. Pak, sini, Pak. Selamat siang, Pak. Pak, selamat siang. Nama saya Gadimin. Saya Bob. Oh, ini toh calon mertuanya Ucup. Loh, kok dia tahu aku calon mertua kamu? Ya tahu dong, saya kan manajernya. Jadi anak gua harus tahu siapa calon mertua manajernya, Pak. Jadi Bapak percaya kan kalau sekarang saya jadi manajer di sini? Iya, Cup. Tapi aku pengen masuk kantor kamu, Cup. Jangan dulu, Pak. Kantor saya masih berantakan. Pak, Cup, nggak apa-apa. Biar saya bersihkan dulu. Nanti kalau udah bersih, Cup silakan masuk sama calon mertua, ya. Pak, nggak usah deh, Pak. Memangnya kenapa, Cup? Kamu malu punya calon mertua seperti Bapak? Ya, bukan begitu sih. Ucup! Enak aja lu. Mau diajak ke bareng sama bapaknya si Parti, lu nggak ngajak-ngajak gue. Hah? Ini rambut gua sama rambut emak nih. Rambutnya bapaknya Parti mana? Nun sewu. Iki Mbak Oneng, sisirnya bapak yang diminta. Buat apa toh Mbak Oneng?
nih sisir bakalan ngebuktiin apa kita saudara, apa bukan ti. Mbak Oneng ngomong apa toh? Udah deh, ntar gue ngasih taunya kalau udah ada hasilnya ya. Oh iya wes, kalau gitu aku pulang dulu. Iya. Permisi. Nah, deh, nih, udah lu bawa ke rumah sakit nih. Lu tes sana cepetan. Emang Po Oneng udah ada biaya untuk tesnya? Gue penasaran siapa orang tua gue yang sebenarnya. Berapa sih biayanya? 10.000, 20.000? Kira-kira 9 jutaan, Po. Ya Allah, kalau biaya segitu sih, Nur, keburu emak meninggal, baru gue bisa ngumpulin duit buat bayar tesnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Ini lucu. Lalu nyabang berapa duit supaya lu jadi manajer di sini? Siang ya, Pak. Saya masuk, Pak. Iya. Maaf Pak, memangnya dia manajer baru di sini? Bukan. Terus, kenapa kita disuruh nyambutnya Pak dan manggilnya sebagai manajer? Kita cuma mau bantu dia aja. Dia kepalang bilang sama calon mertuanya, dia kerja di sini sebagai manajer. Selamat siang, Bu. Maaf, Bu. Belanjanya dihitung dulu. Si Ucup kan manajer di sini, masa gue mesti bayar juga sih? Pegawai di kantor ini tidak terkecuali manajer harus bayar kalau berbelanja di sini. Cuk! Cuk! Ucup! Gimana sih ini urusannya? Nah, Bapak udah puas kan sekarang? Udah lihat kantornya Pak Ucup? Calon menantu Bapak? Sudah, makasih Pak. Kang Ediman, tolong dong bayarin dulu nih belanjaan saya. Kok saya yang suruh bayar? Loh, di situ kan lagi banyak duit, baru menjual hektaran sawah. Iya, memang betul saya habis jual sawah. Tapi uangnya sudah habis buat bayar utang saya ke rentenir. Soalnya panen saya gagal, Bu. Tolong dong nih, gimana nih? Saya mau yang ini. Tolong dong. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan Dikasih hati, lo minta ampel lah. Ada apaan nih, Pak Haji? Perasaan setoran ojek saya udah kasih kemarin. Kontrakan juga belum habis bulan. Gue bukan mau nagih duit kontrakan atau setoran ojek. Ayo, sekarang ikut gue. Iya, sebentar. Ya. Lo lihat tuh, Cup. Cup. Tolong kasih tahu sama Pak Haji itu. Siapa aku ini? Masa dia marah? Saya tanam kacang di tanah kamu. Cup. Kapan gue ngejual tanah gue sama lo? Pak Haji mesti maklum. Dia itu orang stres. Sawah lagi nih di kampung, habis dijualin karena dia kelibet utang. Orang stres. Pantes. Tapi kok dia kenal sama lo? Ya kan saya orang ngetop, Pak Haji, jadi siapa juga kenal sama saya. Iya ya. Sampai orang stres aja kenal sama lo. Ada apa toh? Kata Bu Leha, Mas Ucup dipaksa ikut Pak Haji Nasir. Tadi gua kaget ngeliat orang lagi maculin tanah gue. Tapi waktu gue tegor, malah gue yang dimarah-marahin dia. Tapi kata si Ucup sih, tuh orang lagi stres. Loh, sekarang orangnya di mana Pak Haji?